Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, aku melihat nampaknya ini bisa energi kamu, bisa energi dia ya. Ada yang masih bernostalgia, memikirkan masa lalu. Kalau di sini kamu misalkan sudah tidak memikirkan masa lalumu bersama seseorang, berarti ada seseorang yang saat ini lagi sering memikirkan kamu, lagi mikirin kamu, memutar ulang kembali peristiwa yang pernah terjadi di antara kalian berdua di masa lalu. Orang ini kalau aku lihat merasa seperti kurang percaya diri saat ini, dan ketidakpercayaan diri dia itu karena ada rasa ketidakcukupan atau ada rasa ketidakmampuan untuk bisa bersanding dengan kamu ya. Dan orangnya juga memang egois, orangnya hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan kalau misalkan dia merasa insecure, dia itu akan menarik diri atau dia itu akan menyabotase dirinya sendiri, seperti itu ya. Orang yang gampang frustasi, orang yang penuh dengan ketakutan ya. Jadi orang yang vibrasinya lemah, aku lihat di sini. Kamu dengan dia memang sudah ada perpisahan ya, kamu dengan dia sudah ada perpisahan, dan yang dia rasa adalah tentang kesedihan, kepahitan ya ketika dia sudah berpisah dengan kamu. Bahkan aku lihat dia sering merindukan kamu, sering mikirin kamu, bahkan kayak dia kayak apa ya, memikirkan tentang masa depan itu kayak blur gitu ya, kayak serasa tidak pasti apa yang harus dia ambil, apa yang harus dia lakukan kayak gitu. Jadi setelah dia berpisah dengan kamu, dia tuh kayak nggak tahu masa depan dia akan dibawa kemana atau akan bagaimana, seperti itu ya. Jadi kayak nggak ada arah tujuan. Yang saat ini lagi single, aku melihat nampaknya memang sedang menikmati waktu bersama teman-teman ya, lagi have fun, lagi bahagia lah ya, menikmati hidup melajangnya ya, menikmati hidup sendiri saat ini, lagi fokus dengan kebahagiaan diri sendiri ya, lagi have fun lah pokoknya aku lihat di sini ya. Entah kalian liburan, entah kalian sering shopping dengan teman-teman, kumpul-kumpul dengan teman-teman atau apapun, yang pasti aku lihat di sini kayak ya pengen have fun aja dengan kesendiriannya kalian kayak gitu. Terus itu aku lihat di sini kamu memang berdealing dengan belahan jiwamu, ada koneksi jiwa ya, sehingga aku lihat walaupun di sini kalian sudah berpisah ya, memang kadang masih suka terasa ya, kayak belum sepenuhnya bisa lupa atau belum sepenuhnya bisa lepas gitu. Oke, aku melihat saat ini memang nampaknya kamu itu masih menunjukkan batasan, atau mungkin dia yang dia juga menunjukkan batasan. Jadi kayak saling membatasi diri, tidak mau saling mendekat atau tidak mau dulu ada percakapan ya, bisa salah satu pihak atau memang kedua belah pihak. Ya, tapi aku lihat di sini kayaknya ini energi kamu seperti membatasi diri dari dia karena di sini mungkin kamu masih memiliki rasa sakit hati terhadap dia, sehingga menghindari komunikasi percakapan dengan dia ya. Kamu seperti tidak mau lagi berurusan dengan dia, bahkan aku lihat di sini kamu kayak masih benar-benar kesal gitu sama dia. Oke, kita lihat cerita selengkapnya sebenarnya ada apa.
Kalau aku lihat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya berpendidikan ya, berpendidikan, orangnya juga mungkin pemegang agama atau ya dia orangnya agamis mungkin ya, aku lihat di sini, tapi dia orang yang sebenarnya berpendidikan dan beragama gitu. Terus itu menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, aku lihat di orang berpengetahuan ya. Bisa jadi mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah atau kamu yang sudah menikah di sini, atau bisa jadi pernah menikah ya, sudah bercerai gitu. Orang yang suka memiliki kelompok sosial, jadi kayak punya geng gitu ya, punya grup ya. Pokoknya dia nih orang yang berkelompok secara sosial, orang yang bijaksana secara spiritual, orang yang suka kerja sama secara tim, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini, apakah ini kamu atau ya itu tadi ya, bisa jadi dia memang sudah berkomitmen dengan kamu atau dulu pernah sempat berkomitmen dengan kamu, atau dia memang sudah punya pasangan ya, sudah menikah, atau kamu yang sudah menikah ya, atau pernah menikah. Kalau misalkan di sini kalian sempat berkomitmen apapun ya, apapun situasi hubungan kalian, kayaknya nih orang mau meningkatkan kembali ikatan di antara kalian, atau menjalin hubungan, berencana untuk membawa hubungan kalian ke jenjang yang berikutnya gitu. Jadi kayak mau memperjuangkan kembali kamu untuk bisa bersama dengan kamu. Seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk memiliki hubungan yang langgeng, seperti itu. Memulai awalan baru lagi dengan kamu. Dan ini aku lihat kayaknya dalam waktu dekat deh. Aku lihat di sini kayak akan ada suatu tindakan dalam waktu dekat. Tapi aku melihat kalau untuk actionnya ya, action dalam satu pemikiran yang sama, dalam tujuan yang sama ya, ini ya, aku lihat secara bertahap, nggak langsung ucuk-ucuk, langsung menikah gitu ya, enggak, tapi kayak step by step ya. Apapun tujuan kalian itu akan dijalani perlahan-lahan gitu ya. Jadi kalau misalkan kemungkinan dia mau datang, kemungkinan dalam waktu dekat, tapi kalau untuk mewujudkan itu kayak bertahap gitu ya, nggak langsung tiba-tiba datang ngajak kamu nikah, nggak gitu, step by step ya. Terus itu aku melihat di sini dia mungkin akan lebih perhatian sama kamu ya, dan akan ada rasa aman, perhatian penuh, dan bahkan akan ada kecenderungan untuk sama-sama saling membantu agar sama-sama tumbuh dalam hidup ini ya, sama-sama saling mendukung, seperti itu. Dan ya aku lihat ya sama-sama saling dukung gitu deh. Aku lihat di sini. Mungkin orangnya itu seimbang ya, orangnya mungkin nggak berat sebelah, atau ya orangnya mungkin terlihatnya kayak seimbang, orangnya suka damai, orangnya sabar, orangnya terlihat tenang, seperti itu, terlihat adem ayem, terlihat baik-baik saja, harmoni ya, harmoni. Jadi kayak nggak kelihatan dia ini kesulitan, panik atau gimana, nggak, orangnya tenang, kayak orangnya adem ayem, baik-baik aja, seperti itu. Ya aku melihat di sini nampaknya dia itu sangat memang mengharapkan keharmonisan dalam hubungan ya, percintaan. Dia juga sebenarnya pengen adanya suatu komitmen, pengen memiliki rasa hormat, saling menghormati di hubungan yang ideal, pengen punya hubungan yang bahagia bersama kamu, seperti itu. Dan temperance menandakan belahan jiwa ya. Jadi di sini ada soulmate, di sini juga ada temperance ya. Berarti memang kamu berdiri dengan belahan jiwamu, seperti itu.
Cuman aku melihat nampaknya memang hubungan kamu dengan dia ini banyak sekali tantangannya, ya. Tapi ya aku lihat kalian bisa kok mengatasi hambatan apapun yang menghalangi kalian berdua untuk bisa melangkah maju bersama seperti itu. Bahkan aku lihat di sini bagi kalian yang saat ini memang masih melajang, ya, kalian akan bisa belajar menyeimbangkan tanggung jawab, ya. Terus itu juga aku lihat di sini kalian akan mengusahakan untuk bisa tetap setia sama pasangan, seperti itu ya. Aku lihat di sini, apa ya, ketika kamu mulai belajar untuk bisa seimbang, untuk bisa fokus dengan hidupmu, untuk bisa setia gitu ya. Di mata orang-orang di luar sana, itu kayak kamu tuh sangat menarik gitu. Karena mungkin saat ini kamu nggak asal comot cari pasangan gitu ya, juga nggak tebar pesona di luar sana gitu, nggak gampangan lah gitu ya. Kamu orangnya nggak gampangan, jadi walaupun mungkin ada beberapa yang ngedeketin kamu gitu, kamu nggak sok jual murah gitu ya. Jadi aku lihat di sini itulah daya tarikmu, karena kamu benar-benar apa ya, tahu kualitas dirimu gitu. Ya pokoknya nggak murahan gitulah intinya ya. Oke, aku melihat kalau misalkan kamu dengan seseorang ini sempat kayak, ya mungkin berpisah ini ya, mungkin karena ada masalah atau apapun, kayak dia ini sedang mencoba untuk mengambil jalan tengah di hubungan kalian. Karena di sini dia pengen untuk bertoleransi dalam hubungan kalian. Dia pengen ada keseimbangan, dia pengen mendapatkan kasih sayang seperti dulu lagi gitu ya. Jadi makanya saat ini kayak dia lagi mencoba cari solusi gimana caranya untuk mengambil jalan tengah di hubungan kalian ini. Makanya saat ini kayak dia lagi hati-hati gitu untuk mempertimbangkan dengan matang dalam mengambil keputusan dan juga menahan diri untuk tidak bertindak terlalu ekstrem ya terhadap kamu, karena di sini dia takut akan mengecewakan kamu atau menyakiti kamu lagi gitu. Aku melihat nampaknya kayak dia ini kayak mulai dewasa atau tumbuh dewasa ya. Mungkin dia ini sudah tidak tinggal bersama keluarga, ya sudah tidak tinggal bersama orang tua. Jadi kayak udah hidup mandiri. Aku lihat di sini ada kemandirian. Terus juga aku melihat saat ini kayak kurang adanya mobilisasi ya. Dia merasa masih terjebak dalam masa lalunya bersama kamu. Ya, makanya di sini dia sering kepikiran kamu terus, sering bernostalgia tentang kamu dan dia selama ini gitu ya. Kayak imajinasinya itu stuck gitu loh. Ya, pikiran dia monoton. Dan juga orang ini tuh ternyata masih punya inner child atau trauma dari masa lalu. Sehingga saat ini tuh makanya dia ada rasa ketakutan atau ada rasa tidak percaya diri karena ke-trigger dengan masa lalu. Ya mungkin misalkan dia pernah bercerai, pernah gagal dalam rumah tangga, atau mungkin dia dulu pas masih kecil orang tuanya bercerai, dia korban KDRT ya. Sehingga untuk memperjuangkan kamu, untuk kembali lagi bersama kamu itu hati-hati banget gitu. Karena dia masih ke-trigger, jadi masih ada pemicu yang membuat dia tuh takut untuk melangkah secara satset gitu loh. Ya, karena masih butuh mengatasi masalah dia di masa lalunya gitu ya, atau traumanya. Atau memang ternyata dia belum selesai dengan masa lalunya. Misalkan dia pernah bercerai tuh ya, bercerai terus itu ternyata mungkin mantan istrinya atau mantan suaminya itu masih mengusik hidup dia kayak gitu. Atau kalau nggak mengusik hidup dia, misalkan dia punya anak ya dari pernikahannya yang kemarin, berarti dia mungkin harus membiayai anaknya, harus membesarkan anaknya, mungkin dia single mom, single dad ya. Jadi aku lihat di sini memang dia sedang mengatasi masalah dari masa lalunya atau masa kecilnya. Gitu. Terus itu juga apalagi ya, aku melihat di sini
dia ya, aku lihat dia kayak masih terbayang-bayang dengan masa lalu ya. Jadi walaupun saat ini dia hidup dalam masa kini, dia itu kayak masih hidup dalam masa lalu. Jadi kayak belum belum bisa dibilang kayak belum move on lah ya. Termasuk dengan kamu, dia kayak belum move on gitu. Bahkan aku lihat kayaknya dia ini juga belum bisa membuka diri terhadap cinta atau memberikan ruang di hati dia untuk orang lain ya. Karena aku lihat di sini masih dipengaruhi oleh hubungan dia di masa lalu, entah itu bersama kamu atau kegagalan hubungan dia di masa lalu ya. Jadi kalau aku lihat, kalau misalkan saat ini kamu tahu bahwa dia saat ini sudah ada pasangan baru ya, sebenarnya nggak seutuhnya juga dia membuka hati dengan orang itu gitu, karena masih ada bayang-bayang masa lalu. Masa lalunya bisa kamu, bisa juga masa lalu yang pernah gagal di masa lalunya gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini apa ya? Dia kayak mulai berpikir bahwa cinta yang dia alami sebelumnya itu kayak sebuah mitos gitu loh. Kayak apa ya? Kayak sesuatu yang gimana? Gini ya, kalau aku rasa kayaknya kamu ini orang yang beda gitu. Jadi menurut dia kamu ini orang yang memberikan dia suatu kenangan indah atau beda lah dari pasangan-pasangan dia yang lain seperti itu, sehingga dia ngerasa kayak dia belum bisa move on dari kamu karena dia merasa kayak nggak bakalan menemukan sosok yang seperti kamu lagi gitu. Makanya saat ini walaupun dia sudah punya pasangan ataupun belum punya pasangan, ya terganggu pikirannya itu karena itu merasa kamu itu spesial, beda gitu loh. Jadi belum sepenuhnya bisa membuka hati untuk orang lain seperti itu. Bahkan aku melihat ya, dia ngerasa saat ini tuh kayak nggak adil bagi dia. Entah kenapa dia merasa tidak adil, walaupun di sini mungkin dia sudah punya pasangan ya, dia merasa ini kayak nggak adil gitu. Karena apa ya? Dia itu walaupun saat ini sudah punya pasangan, dia itu hanya mengingat masa-masa menyenangkan bersama kamu doang, kayak gitu loh. Jadi kayak saat ini untuk dia fokus ke pasangan dia sekarang itu kayak sulit gitu. Sehingga hubungan dia kacau dengan seseorang yang saat ini bersama dia. Karena ya itu pikiran dia itu kayak masih hidup dalam masa lalu bersama kamu. Gitu. Jadi saat ini keadaan dia kacau dan dia belum bisa melepas atau menghapus masa lalunya bersama kamu. Ya, bahkan kayak dia ini mencegah dirinya untuk membuka hati gitu loh, untuk menerima orang baru di hati dia gitu. Jadi kayak nggak memberikan ruang untuk orang baru gitu aku lihatnya. Nampaknya orang ini kayak sudah melakukan perubahan secara positif atau saat ini sedang melakukan perubahan secara positif dalam hidupnya ya. Juga aku lihat kayak mulai ingin memulihkan dirinya dari rasa kehilangannya terhadap kamu gitu ya. Dia sedang mencoba untuk tetap tegar gitu ya. Dan juga mulai mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, kesulitan-kesulitan untuk menerima keadaan gitu ya. Dan mulai memaafkan apapun yang telah terjadi. Ya mungkin dia juga sempat terluka entah itu dari kamu atau dari masa lalunya. Jadi kayak mencoba untuk move on gitu ya, dan mulai menerima keadaan, mulai menerima untuk melangkah maju. Aku lihat di sini. Terus itu juga, tapi ini bisa jadi energi kamu, bisa jadi ini energi dia. Silahkan disituasikan saja. Kalau misalkan kamu ngerasa ini energi aku, ya udah, berarti ini energi kamu ya. Soalnya ini pembacaannya kan general ya, tidak untuk berpatokan pada satu individu saja. Terus juga aku lihat kalau Five of Pentacles ini pertanda bagus ya untuk masalah asmara. Jadi kemungkinan kamu bisa menaklukkan tantangan dari masa lalumu. Kalau misalkan ini energi kamu, kalau ini energi dia, ya berarti aku lihat di sini dia nampaknya akan bisa menaklukkan tantangan dari masa lalunya. Melakukan perbaikan, melakukan peningkatan dalam hidupnya, dalam hubungan, seperti itu ya. Terus juga
Oke, aku lihat di sini mulai berani untuk memutuskan mengakhiri hubungan, tidak lagi mau tetap bertahan di hubungan yang toksik, hubungan yang tidak sehat seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin sempat nih dia atau kamu pernah menimbulkan suatu skandal, ya, entah apa itu. Tapi nampaknya ya skandal ini bisa dimaklumi ya oleh teman-teman atau orang-orang terdekat kalian, ya bisa ditoleransi seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, jadi selama ini ketika kamu bersama dia, walaupun kamu sempat bersama dia menjalin hubungan atau ya baru PDKT atau apapun lah sebutannya, kamu selalu merasa kesepian ya. Jadi walaupun kalian berdua, tapi kamu selalu merasa kesepian, selalu merasa sendirian seperti itu. Sehingga aku lihat di sini kamu kayak mulai menunjukkan bahwa kamu ingin keluar dari masa kesepian. Justru malah ketika kamu berpisah dari dia, kamu justru malah nggak ngerasa begitu kesepian. Kayak justru malah mindset kamu itu udah berubah. Ya mending aku sendirian tapi aku happy dengan diriku sendiri, aku nggak perlu menunggu seseorang, aku nggak perlu perhatian dengan seseorang secara berlebihan gitu ya. Yang penting diriku bahagia, yang penting diriku aku perhatikan sendiri. Jadi kamu kayak keluar dari zona kesepianmu saat masih bersama dia. Itu yang aku lihat. Jadi walaupun kamu saat ini sudah berpisah tuh kayak fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Ya walaupun memang terasa ada rasa sepi tapi tidak rasanya sesepi waktu kamu bersama dia. Ya mungkin dulu kamu sering diabaikan, tidak dianggap ya, atau apalah ya, pokoknya kayak menyakitkan lah saat bersama dia gitu. Bisa jadi juga kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sombong, hiperaktif orangnya, gampang takutan ya, suka mengontrol, terus juga mungkin selama ini kurang berenergi atau orangnya tuh kayak orangnya sangat antusiasme, suka pamer, orangnya kasar, agresif, mudah berubah-ubah ya, maksudnya pelin-pelan, bukan badannya yang berubah-ubah enggak, tapi mungkin orangnya suka pelin-pelan kayak gitu ya, semenit pengen A, semenit pengen B kayak gitu ya. Orangnya kompetitif ya, kompetitif dan kurang dalam mengendalikan diri, orangnya nggak sabaran, tapi juga pasif. Gimana tuh? Ya, jadi orangnya tuh kompetitif, tapi orangnya pasif, tapi juga mendominasi. Gimana tuh? Bisakah ini dibilang narsistik? Ya, bisa jadi ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang narsistik. Jadi pengennya diperhatiin, tapi nggak mau memperhatikan gitu, maunya jadi pusat perhatian tapi tidak mau memperhatikan orang lain, maunya dimengerti tapi tidak mau mengerti orang lain. Nah seperti itu ya, jadi maunya dia yang menjadi pusat perhatian, maunya dia yang sukses sendiri ya, hanya mementingkan diri sendiri gitu ya. Aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang itu. Knight of Wands berarti aku melihat di sini selama ini dia ternyata selalu melarikan diri dari komitmen penuh di hubungan kalian ya. Jadi kalau misalkan kamu pernah sempat ngomong tentang komitmen atau hal-hal yang serius lah ya, bersifat serius, bersifat jangka panjang, itu pasti dia kayak melarikan diri, ngilang, ghosting ya, atau cari pembahasan lain. Nah, seperti itu ya. Orang yang sebenarnya masih merasa takut untuk berkomitmen dalam hubungan. Terus itu juga aku melihat di sini dia itu orang yang masih impulsif, orang yang nggak sabaran, sehingga inilah yang menjadi penyebab keretakan hubungan kalian ya. Terus itu juga sebenarnya dia ini tuh sering merasa tidak nyaman dalam posisi tertentu atau dalam situasi tertentu ya. Misalkan nih kan orang belum siap untuk berkomitmen ya, jadi kalau misalkan semakin intim sama kamu, dia akan semakin takut gitu, takut nanti kamu benar-benar meminta komitmen. Nah itu ya, jadi dia akan ngerasa tidak nyaman
Kalau kamu semakin bergantung atau kamu semakin berharap, kamu semakin intim sama dia, nah itu dia bakalan ngilang tuh. Ya, bakalan kabur dia. Terus itu juga sebenarnya dia ini masih belum tahu arah tujuan hidupnya, dia ini mau bersama siapa pasangannya ya. Jadi masih suka kilar-kilir, bahkan dalam hubungan pun gitu, masih pengen sama si A, si B, si C, melompat sana sini, bahkan mungkin dalam pekerjaan pun begitu, masih lompat sana sini, pengen pengen kerja A, pengen kerja jadi B, pengen kerja jadi C, kayak gitu ya. Jadi dia itu masih nggak tahu sebenarnya arah tujuan hidup dia itu mau kemana, gitu ya. Eh, mau berada di mana juga sebenarnya dia nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya dia ini orang yang masih belum cukup yakin tentang hubungan, tentang masa depan seperti itu, ya. Oke, di Empress. Ini kalian bisa situasikan ya. Ini energinya siapa nih? Soalnya di sini ada energi dari sensualitas, punya energi feminim, orangnya pengasuh, punya jiwa keibuan, orangnya cantik, enak dipandang, terus itu juga suka apa ya, suka alam, ya, suka berbaur dengan alam, ya, paling nggak suka dengan hiruk pikuk kota gitu, ya, jadi suka, ya, suka mungkin suka berkebun, suka naik gunung, ya, atau apalah, pokoknya berbaur dengan alam, yang berhubungan dengan alam. Aku melihat di sini ada yang memang mungkin sedari kecil itu sudah bertumbuh dalam keberlimpahan. Orang yang mungkin dari keluarga yang mampu, yang bagus gitu ya, apa yang bagus, yang mampu gitu ya secara materi mungkin. Aku melihat di sini orangnya sudah sukses, harmoni, damai, aman, tentram, baik-baik aja. Ya, jadi ini bisa jadi energi kamu, bisa jadi energi dia. Silakan disituasikan. Terus juga di Empress berarti orang yang membumi, orang yang nggak sombong, orang yang membumi lah ya, lebih tepatnya membumi. Terus itu juga dia orang yang apa ya, kayak selalu tahu apa yang dia mau dan akan dia lakukan sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Jadi selaras dengan hatinya gitu ya. Jadi selaras dengan hatinya, terus itu juga orang yang tahu bagaimana cara memberi dan menerima cinta, dan dia ini orang yang apa ya, orang yang penuh kasih sayang, penuh perhatian. Terus itu juga aku lihat dia ini orang yang tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang yang memang dia cintai. Jadi kalau misalkan ini energi kamu ya, kalau misalkan kamu cinta sama seorang gitu, kamu benar-benar akan tunjukkan. Ya, dengan effortnya, dengan mungkin dengan kata-kata juga ya, dengan perilaku, tindakan seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu tuh orang yang tidak takut menuntut cinta. Karena kamu sudah menunjukkan cintamu, otomatis kamu juga ingin menerima cinta dari orang yang kamu cintai gitu. Kamu juga nggak akan takut untuk menuntut gitu ya. Dan aku lihat juga kamu orang yang selalu mendukung orang yang kamu cintai. Kamu bahkan juga nggak takut untuk menunjukkan emosimu. Kalau misalkan dia salah ya kamu akan marah kayak gitu ya. Kalau dia ngeselin ya kamu akan marah. Karena kamu tahu bahwa dirimu itu punya kepribadian yang penyayang, memelihara hubungan, menjaga gitu ya, gimana caranya agar kalian tetap satu alur, satu jalan kayak gitu. Makanya di sini kamu nggak takut tuh menunjukkan emosimu pada orang yang kamu cintai. Jadi kamu bukan orang yang jaim-jaiman gitu ya. Kalau nggak suka ya bilang nggak suka kayak gitu. Kalau ngeselin ya marah kayak gitu. Bahkan aku lihat di sini kamu itu selalu siap untuk memberikan orang yang kamu cintai itu dukungan ya, rasa cinta, terus itu bahkan akan membantu dia untuk bertumbuh dalam hidup ya, mau itu dari karir, dari emosional, mentalnya ya, kamu akan dukung seperti itu. Dan apa yang dia lihat dari kamu adalah kamu ini orang yang secara finansial aman ya,
nggak sering mengalami banyak masalah tentang keuangan, kamu orang yang profesional, kamu itu bisa menjadi seorang pasangan yang hebat, karena selama ini dia ngerasain ketika dia dekat dengan kamu, ketika dia menjalin hubungan sama kamu, dia selalu merasa kamu itu selalu membuat dia merasa nyaman, dan selalu mencoba untuk membuat hubungan kalian tetap sehat gitu. Sedangkan di sini dianya yang toksik gitu ya. Kamu itu kayak orang yang selalu terhubung secara spiritual. Spiritual itu bukan berarti tentang dukun-dukunan gitu ya, tapi spiritual itu tentang diri sendiri. Jadi kayak apa ya, mungkin suka introspeksi diri gitu ya. Termasuk kayak apa yang kamu mau itu sesuai dengan kata hati gitu. Kamu mungkin orang yang selalu mendengarkan kata hatimu gitu ya. Dia mungkin orangnya kayak lambat ya. Entah dalam pergerakannya, entah dalam berpikir, tapi orangnya kayak lambat gitu. Terus juga aku lihat kayak orang yang kurang ada hasil dari upayanya, ya. Kayak banyak yang dia upayakan tapi tidak ada hasilnya, kayak gitu. Mungkin ada yang habis dari liburan, ya. Entah ini kamu atau dia lagi habis pulang dari liburan, aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat nampaknya dia ini kayak lagi ada ketidakmajuan, atau kamu yang lagi tidak ada kemajuan dalam hidup ya. Ada dari mereka ini ngerasa kayak waktu-waktu yang dia jalani saat ini tuh terasa buruk ya. Kayak kehilangan banyak momentum, kehilangan banyak peluang seperti itu. Banyak kesempatan yang hilang dari hidupnya. Ya, karena mungkin orangnya terlalu lambat gitu ya. Banyak sekali penundaan-penundaan yang dia lakukan. Terus juga banyak rencana-rencana yang dia siapkan, yang dia buat gitu kayak dibatalkan gitu. Banyak juga urusan-urusan dia ini yang kayaknya belum selesai, entah itu tentang apa, termasuk tentang masa lalu bisa jadi ya. Dan orangnya juga kan gak sabaran ya. Jadi energinya kalau aku lihat saat ini kayak energinya negatif. Ya, energinya negatif. Kemudian aku melihat di sini mungkin kamu selama ini sama dia sering sekali terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi ya. Aku lihat di sini. Bahkan mungkin apa ya? Banyak sekali gini, kata-kata atau kalimat yang pernah dilontarkan baik ini kamu ke dia atau atau dia ke kamu itu kayak salah tafsir. Ya, jadi kayak sering sekali miskomunikasi atau salah paham karena salah tafsir. Jadi penafsirannya berbeda. Dia misalkan mau A, kamu nganggapnya dia mau B, kayak gitu. Jadi sering sekali terjadi perbedaan penafsiran. Terus itu juga apa lagi ya? Mungkin aku lihat di sini kayak terlalu cepat mengambil kesimpulan ya. Jadi kayak nggak dipahami dulu dari kata-kata yang pernah diucapkan tapi langsung mengambil arti atau mengambil hasil, mengambil kesimpulan kayak gitu ya. Terus itu juga ya aku lihat di sini dia memang orang yang impulsif. Jadi orang yang mungkin selama ini selalu memaksakan keinginan atau ide-ide dia terhadap kamu, ya. Dan juga mungkin orang yang terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri, kayak gitu. Dan kurang memberikan banyak waktu untuk hubungan kalian selama ini. Ya, ditambah lagi juga mungkin dia kurang komunikasi sama kamu, jarang banget ada komunikasi. Terus juga kalau misalkan pun ada komunikasi, dia kayak bingung gitu, mau ngebahas apa, mau ngobrolin apa, kayak gitu ya. Mau membuka percakapannya, ceritanya tentang apa gitu. Orangnya gampang bingungan, terus kalau komunikasi juga jarang, dia ada di antara kalian, kalaupun ada komunikasi, kikuk, nggak tahu harus ngomong apa. Akhirnya ya banyak sekali kesalahpahaman seperti itu ya. Terus juga banyak keraguan-raguan ya. Entah ini dari kamu, entah ini dari dia, gampang ragu. Ya, kalau aku lihat sih dia kayaknya ya. Dia ini yang sering banget gampang ragu sama kamu. Gitu. Ya.
Jadi inilah orangnya yang masih sering memikirkan kamu, dan inilah keadaannya. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Sagittarius. Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius ya. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ini angka-angka tentang apa? Ada 24, 6, 27, 19, 25, 28, 8, 13, 16, 18, 14, 23, 12, 31, 30, 15, 10, 9, 20, 5, 1, 21, 2, 26, 11, 17, 29, 14, kemudian 7, bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja bulan-bulan apa ini. Ada Maret, Oktober, September, November, Desember, April, Februari, Mei, Juli, dan Agustus. Shio-nya bisa shio-nya kamu, bisa shio-nya dia, silahkan disituasikan saja. Ada shio macan, shio kerbau, shio tikus, shio kelinci, shio ular, shio ayam, shio anjing, shio kuda, shio naga, shio babi, dan shio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. L A Q W V M X J I P Y D R T G H P Z C S F K U N O. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.